Rajiman Weddiodiningrat adalah tokoh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah seorang dokter, pemikir serta diplomat yang aktif dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, sebuah organisasi yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara untuk Indonesia yang dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Hasil dari dibentuknya BPUPKI adalah lahirnya dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila saat ini. Sebagai ketua di BPUPKI, Rajiman harus dapat menyatukan berbagai pandangan yang berbeda dari anggotanya. Rajiman memastikan agar diskusi tetap berjalan dengan tertib dan aman meskipun terdapat perdebatan besar antar anggota yang memiliki latar berbeda seperti agama, etnis, dan pandangan politik. Rajiman Weddiodiningrat dilahirkan pada tanggal 21 April tahun 1879 di Desa Melati, Glondongan, Yogyakarta. Sejak kecil ia dididik untuk berjiwa kesatria, bersahaja, bekerja keras dan tabah. Rajiman berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya di Europe Lagere School ELS di Yogyakarta pada 1893. Rajiman kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dokter Pribumi Stovia, School Tot Opleiding van Inlandse Artsen, di Batavia. Selama belajar di Stovia, Rajiman menunjukkan prestasi akademis yang gemilang. Tidak hanya belajar tentang ilmu kedokteran, ia juga terlibat dalam diskusi-diskusi yang mengangkat isu-isu sosial dan politik yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Rajiman mulai membentuk pandangan kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi pada rakyat Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan dokternya di Stovia pada 1899, Rajiman memulai karirnya sebagai pegawai di Centraal Burgerlijk Ziekeninrichting (CBZ), sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Lalu bekerja di Banyumas dan Purworejo karena saat itu sedang merebak penyakit cacar, lalu ke Madiun di tahun berikutnya kemudian di Rumah Sakit Umum Madiun pada periode tahun 1901 sampai tahun 1902. Rajiman ingin melanjutkan pendidikannya. Keinginannya terpenuhi ketika ia ditugaskan sebagai asisten Leraar di Stovia tahun 1903 sampai tahun 1904. Di sini ia berhasil lulus dan mendapatkan gelar Indic Art. Saat di Stovia, Rajiman meminang istrinya yang bernama Rohani. Ia kemudian pindah ke Sragen, Lawang dan Malang, Jawa Timur, untuk bertugas di rumah sakit di situ. Pada tahun 1906, Rajiman memutuskan untuk berhenti sebagai pegawai pemerintahan Belanda. Ia merasa cita-citanya untuk membantu masyarakat di daerah telah berhasil. Saat itu juga, istri Rajiman mengandung anak pertamanya, namun anak itu tidak berumur panjang, anak keduanya juga mengalami nasib yang sama. Rajiman dan istrinya sangat sedih. Setelah berdiskusi, ia diputuskan untuk mengangkat anak yang bernama Asri. Setelah mengangkat anak, lahir juga puterinya sehingga membuat kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap. Pada tahun 1909, istrinya, Rohani meninggal dunia karena penyakit keras yang dideritanya. Istrinya meninggalkan puteri-puterinya yang masih kecil. Karena pertimbangan itu, Rajiman memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita Yogyakarta yang bernama Karsinah. Dari pernikahan keduanya, Rajiman dikaruniai seorang putera yang diberi nama Darmanu. Setelah berhenti dari pegawai pemerintah Belanda, Rajiman memutuskan mengabdi untuk menjadi dokter keraton di Kesultanan Surakarta. Atas dedikasi selama mengabdi menjadi dokter keraton, Sultan Pakubuwono ke-10 menganugerahkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung pada tahun 1934. Nama Rajiman kemudian selalu dikenal dan ditulis dengan Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, Rajiman Weddiodiningrat. Rajiman Weddiodiningrat tidak hanya dikenal sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai salah satu tokoh utama dalam organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan sejumlah pemuda terpelajar lainnya mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo memiliki misi untuk memperbaiki kondisi masyarakat pribumi, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Bergabungnya Rajiman dalam Budi Utomo untuk memajukan kesehatan dan pendidikan rakyat Indonesia. Sebagai seorang dokter, ia merasa penting untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan. Ia percaya bahwa tanpa kesehatan yang baik, masyarakat tidak akan mampu bangkit dari penjajahan. Rajiman bekerja keras bersama tokoh-tokoh lain seperti Dr.
Sutomo untuk memajukan kesehatan rakyat melalui program-program yang diselenggarakan oleh Budi Utomo. Perjuangan di Budi Utomo tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mulai menyentuh isu-isu politik. Meskipun pada awalnya Budi Utomo berfokus pada kebudayaan dan pendidikan, organisasi ini kemudian berkembang menjadi wadah untuk menyuarakan hak-hak politik pribumi, termasuk hak untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Rajiman mendorong kesadaran politik di kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Rajiman melihat bahwa perbaikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan adalah langkah awal untuk membebaskan bangsa dari ketergantungan pada penjajah. Budi Utomo membangkitkan semangat kebangsaan dan kesadaran politik yang menjadi dasar pergerakan nasional yang lebih besar nantinya. Saat menjadi ketua Budi Utomo tahun 1915 sampai tahun 1923, Rajiman mengusulkan pembentukan milisi pribumi untuk menangkal efek pecahnya Perang Dunia I. Gagasan Rajiman tentang milisi pribumi merupakan cikal bakal terbentuknya peta pembela tanah air pada zaman pendudukan Jepang di tanah air. Lahirnya peta inilah yang pada akhirnya menjadi embrio berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tahun 1946. Pada masa pendudukan Jepang, Rajiman terpilih menjadi anggota Chou Sangikai, Dewan Pertimbangan Daerah Madiun, kemudian ia terpilih sebagai anggota Chou Sangiin, Dewan Pertimbangan Pusat. Selain itu, Rajiman juga aktif di Majelis Pertimbangan Putra Pusat Tenaga Rakyat. Memasuki tahun 1945 situasi politik berubah, Jepang terdesak oleh pasukan sekutu. Untuk mendapat simpati dari masyarakat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada rakyat Indonesia. Pemerintah Jepang mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan Rajiman Wediodiningrat terpilih sebagai ketuanya. Pada Mei tahun 1945, Rajiman Wediodiningrat ditunjuk menjadi Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh penting nasional yang bertugas merumuskan dasar negara dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebagai Ketua BPUPKI, Rajiman memimpin sidang-sidang yang membahas dasar negara Indonesia. Ia diharapkan dapat menyatukan perbedaan pandangan pada setiap anggota, yang mana di satu sisi ada yang ingin membentuk negara berdasarkan Islam dan di sisi lain ada yang ingin membentuk negara sekuler. Dari perbedaan pandangan itu, akhirnya disimpulkan bahwa dasar negara Indonesia ketika merdeka ialah Pancasila. Dasar negara ini diusulkan oleh Soekarno. Usulan ini dipilih setelah melalui perdebatan panjang yang dilakukan anggota BPUPKI. Pancasila, yang terdiri dari 5 prinsip, berhasil menyatukan berbagai pandangan yang berbeda dan diterima sebagai dasar negara Indonesia. Kepemimpinannya yang tenang dan bijaksana membuat sidang BPUPKI berjalan lancar, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam di antara para anggota. Bersama Soekarno dan Hatta, Rajiman memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menindaklanjuti hasil dari sidang-sidang BPUPKI, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, ketiganya melakukan perjalanan rahasia ke Saigon dan Dalat, Vietnam, untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia bersama Jepang. Hasil konkret dari pertemuan rahasia tersebut adalah terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dan pengakuan Jepang bahwa wilayah RI adalah seluruh wilayah Netherlands Indi. Selanjutnya kesepakatan dengan pemerintah Jepang di Jakarta mengenai kemerdekaan Indonesia rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Namun, karena adanya status quo, akibat kekalahan Jepang terhadap sekutu, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Meskipun usianya sudah tidak muda, semangat perjuangannya tidak surut. Rajiman menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode awal setelah kemerdekaan, di mana ia terlibat dalam pembentukan struktur pemerintahan Indonesia yang baru. Di DPR, Rajiman berusaha memastikan bahwa prinsip-prinsip yang telah dirumuskan selama sidang BPUPKI diterapkan dalam sistem pemerintahan yang sedang berkembang. Fokus utamanya tidak hanya pada politik, tetapi juga pada reformasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan, dua bidang yang menjadi perhatian besar dalam seluruh karirnya. Rajiman percaya bahwa pembangunan bangsa harus didasarkan pada kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, ia selalu memperjuangkan pentingnya layanan kesehatan yang lebih baik dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baginya, keberhasilan suatu negara tidak hanya tergantung pada kekuatan militer atau politik, tetapi juga pada kemampuan negara tersebut untuk menjaga kesehatan dan memberikan pendidikan kepada rakyatnya. Rajiman Weddiodiningrat menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 September tahun 1952 di Desa Dirgo, Widodaren, Ngawi. Jenazahnya dimakamkan di dekat makam Dr. Wahidin Sudirohusodo di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta, untuk mengenang perjuangan Rajiman Weddiodiningrat. Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 November tahun 2013, berdasarkan Kepres nomor 68, TK, tahun 2013 menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Jika kalian menikmati perjalanan sejarah ini, tekan tombol suka, berlangganan, dan beritahu saya di kolom komentar tokoh bersejarah mana yang ingin kalian jelajahi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, teruslah gali sejarah masa lalu. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.